Sepak bola Indonesia sedang naik daun. Banyak pemain timnas yang kini merumput di luar negeri dan menarik perhatian publik. Tapi di balik prestasi itu, ada kabar-kabar menarik yang nggak boleh kita lewatkan, mulai dari peluang tampil di Liga Champions, kontrak pemain yang akan segera habis, hingga cedera pemain penting yang bisa berdampak ke kekuatan timnas. Berikut ini 3 kabar utama tentang para pemain timnas Indonesia yang wajib lo tahu. Disimak sampai habis, karena ini bakal jadi gambaran besar bagaimana masa depan skuad Garuda ke depan. Tampil di Liga Champions Eropa adalah impian semua pesepak bola. Dan sekarang, 3 pemain timnas Indonesia berpotensi mewujudkan mimpi itu musim depan. Yang pertama adalah Kevin Dix. Bek kanan berusia 28 tahun ini baru saja menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Saat ini, klub tersebut ada di posisi 5 klasemen Bundesliga. Kalau mereka bisa mempertahankan posisi itu sampai akhir musim, Kevin Dix akan mencatat sejarah sebagai pemain keturunan Indonesia yang tampil di Liga Champions bersama klub Jerman. Lalu ada Miss Hilgers, bek tengah FC Twente. Dia dikabarkan sedang diincar oleh Bologna, klub Serie A Italia. Bologna tampil mengejutkan musim ini dan sedang bersaing di papan atas. Kalau transfer ini terjadi, dan Bologna tembus Liga Champions, Miss punya kans besar tampil di panggung tertinggi Eropa. Yang terakhir adalah Jay Izzes, kapten timnas Indonesia. Saat ini dia bermain untuk Venezia di Serie A. Meskipun Venezia adalah tim promosi, performa mereka cukup menjanjikan. Kalau bisa konsisten dan naik ke zona Eropa, Jay bisa mencatat sejarah baru. Dikutip dari okezone.com. 4 pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kontraknya akan habis pada Juni tahun 2025. Masa depan mereka kini jadi sorotan, karena salah satunya dikabarkan akan kembali ke Liga 1. Yang pertama adalah Tom Haye, gelandang Almere City. Kontraknya selesai tanggal 30 Juni tahun 2025. Almere saat ini ada di papan bawah Eredivisie dan terancam degradasi. Kabar menariknya, Tom Haye dikaitkan dengan Bali United. Rumornya, ia bakal kembali ke Indonesia setelah kontraknya habis. Berikutnya ada Justin Hubner, bek tengah Wolverhampton Wanderers U21. Meskipun belum main di tim utama, potensinya luar biasa. Kontraknya juga habis di pertengahan 2025. Kita masih menunggu, apakah dia akan lanjut di Inggris atau cari tantangan baru. Lalu ada Jordi Amat, bek senior timnas yang main di Johor Darul Ta'zim. Kontraknya juga habis tahun depan. Dengan pengalamannya di Eropa dan Asia, Amat masih jadi pemain penting yang banyak diburu. Terakhir, Rafael Struijk, striker muda timnas Indonesia, sempat bikin gebrakan saat memutuskan hijrah ke A-League Australia untuk memperkuat Brisbane Roar. Keputusan itu diambil demi satu tujuan, mendapatkan menit bermain lebih banyak agar bisa berkembang dan jadi andalan timnas. Tapi sayangnya, realita tak seindah harapan. Alih-alih mendapat jam terbang reguler, Rafael kini justru makin jarang tampil. Pemain yang dikenal dengan daya jelajah tinggi dan kemampuan membuka ruang ini bahkan tak masuk daftar susunan pemain di laga terakhir Brisbane Roar. Kontrak Rafael Struijk sendiri bakal berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Sampai sekarang, belum ada kejelasan apakah klub akan memperpanjang kontraknya, atau justru membiarkannya hengkang secara gratis. Dikutip dari radarindramayu.diswai.id. Kabar terakhir datang dari Eredivisie, Liga Belanda. Bek kiri Dean James mengalami cedera cukup serius saat membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht. Dean tampil solid dan membantu timnya meraih hasil imbang 1-1. Tapi sayangnya, dia harus ditarik keluar karena cedera. Pelatih Go Ahead Eagles menyebut cedera Dean cukup serius dan harus dievaluasi lebih lanjut. Ini tentu jadi kabar buruk buat timnas Indonesia. Dean James adalah salah satu pemain yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Jika harus absen lama, ini bisa mengganggu rencana jangka panjang pelatih timnas. Dikutip dari bolasport.com. Itulah 3 kabar besar dari pemain-pemain timnas Indonesia yang saat ini jadi sorotan.
Dari peluang tampil di Liga Champions, kontrak yang akan segera habis, sampai cedera yang mengancam performa pemain kunci. Perkembangan karir mereka akan sangat mempengaruhi masa depan timnas Indonesia. Kita doakan yang terbaik, semoga yang cedera bisa segera pulih, yang kontraknya habis dapat klub terbaik, dan yang berpeluang tampil di Liga Champions bisa mewujudkan mimpi dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia sepak bola. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, menurut kalian, siapa yang paling pantas main di Liga Champions? Dan apakah Tom Haye cocok main di Liga 1 bareng Bali United? Sampai jumpa di video berikutnya, tetap dukung Garuda dan salam sepak bola Indonesia.